Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Huda dengan NIM 36014221004. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya kali ini akan membahas mengenai Tripusat Pendidikan yang bertema pentingnya kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Ya, lanjut saja, kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu definisi dari Tripusat Pendidikan itu sendiri. Ya, menurut saya yaitu Tripusat Pendidikan adalah suatu konsep dalam bidang pendidikan yang mengacu pada tiga lembaga utama yang bertanggung jawab atas proses pendidikan individu, yaitu tiga lembaga tersebut yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Konsep ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan sinergi antara ketiga lembaga tersebut dalam membentuk suatu individu atau suatu orang, seseorang, atau mahasiswa atau murid yang nantinya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tadi kan tri tri pusat pendidikan mempunyai tiga, yaitu artinya tiga pendidikan, tiga pusat pendidikan yaitu pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Ya, mulai kita akan membahas yang pertama yaitu keluarga. Nah, peran keluarga merupakan pusat pertama s- pendidikan dalam kehidupan seseorang. Di sini, anak-anak pertama kali mendapatkan nilai-nilai norma dan keterampilan dasar, serta keluarga itu menciptakan dasar suatu karakter pada anak. Jadi, ya, dalam keluarga itu harusnya kita bisa mendidik seorang anak nanti bisa mempunyai nilai tolong menolong dan ramah dan baik juga. Pengaruh keluarga ini sangat penting dalam membentuk suatu karakter anak karena dalam keluarga itu terdapat nilai-nilai, norma, dan budaya keluarga yang nantinya akan memengaruhi sikap dan perilaku anak. Di sini, di keluarga ini adalah tempat di mana anak-anak ini akan belajar tentang hubungan dengan sesamanya, atau hubungan dengan manusia. Lanjut yang kedua yaitu sekolah. Peran sekolah adalah sebagai lembaga formal yang menyediakan pendidikan struktural. Ini adalah tempat di mana anak-anak nanti akan belajar pengetahuan, keterampilan akademis, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Pengaruh sekolah ini sangat tinggi karena nanti akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan. Selain itu, sekolah juga mengajarkan nilai seperti disiplin dan tanggung jawab, yang ini nantinya juga akan membentuk suatu karakter pada anak. Intinya itu keluarga dan sekolah nanti akan saling terhubung, saling berkesinambungan. Lanjut, yang terakhir yaitu masyarakat ya. Peran masyarakat ini adalah untuk sebagai media pelengkap pendidikan dengan menghadirkan aspek-aspek budaya, sosial, dan praktis. Nilai sosial dan keterampilan praktis sering diajarkan dalam masyarakat. Pengaruh budaya dan norma masyarakat mempengaruhi cara seseorang anak berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat ini memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga nanti akan membentuk suatu karakter anak yang mulia, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Lanjut.
Dari pusat ini, dari pusat pendidikan ini akan saling berkesinambungan karena bisa bekerja sama. Karena ya ini adalah dari pusat dalam membentuk suatu karakter pendidikan oleh untuk anak. Hmm. Dari pusat ini ya mempunyai tiga tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu keluarga, kedua sekolah, dan masyarakat. Ini mempunyai berkesinambungan. Yang pertama yaitu orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Itu peran di keluarga. Yang kedua, karakter keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang terakhir, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya yang telah diterima di dalam keluarga dan diterima di sekolah. Tantangan dalam pusat pendidikan ini adalah ya, pemerintah itu terlalu memfokuskan pembelajaran di sekolah atau formal, sehingga penguatan pendidikan informal dan non-formal itu cukup rendah. Maksudnya, informal itu di sekolah, di rumah, dengan sehari-hari yang dan non-formal yaitu pelatihan di luar sekolah. Padahal ini itu sangat penting. Nantinya itu akan dapat mengukur suatu keterampilan karakter dan sebagai juga sebagai pembentukan karakter siswa. Pemerintah itu sangat memaksa para anak-anak untuk sekolah belajar di sekolah ya. Kalau kita lihat pemerintah jam belajar anak-anak di Indonesia ini yaitu untuk SMP, untuk SD dimulai dari jam 7 sampai jam 12. Jam 1 sampai jam 12 kurang lebih. Untuk belajar anak SD yaitu 6 jam, untuk anak SMP yaitu 7 jam, dan untuk anak SMA ya ini paling lama ini ya, mulai dari jam 7 sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Bisa dihitung 9 jam untuk sekolah, untuk belajar di sekolah ya. Ini nantinya akan kesulitan bagi orang tua karena tidak karena mereka itu berpikir agar bagaimana anak-anaknya ini nanti dapat juga ilmu di luar sekolah ya. Karena ilmu di luar sekolah itu sangat banyak sehingga orang tua itu pada kesulitan dan serta kesulitan juga untuk mengontrol anak tersebut karena jam bertemu dengan anak-anak mereka itu sangat singkat, yaitu sekitaran selepas pulang sekolah sampai jam 9 karena selanjutnya anak-anak itu biasanya pada tidur. Lanjut tentang dalam lanjut yang kedua yaitu orang tua itu juga harus mengikuti perubahan zaman karena ini sangat penting. Juga, perubahan zaman ini akan memberikan suatu dampak karakter pada generasi milenial yang berbeda, sehingga mereka seharusnya itu mendukung pendidikan karakter anak-anak tersebut, bukan hanya menyalahkannya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam tantangan. Sebenarnya itu ada banyak lagi, tapi cukup dua saja. Ya, ya, bisa kita simpulkan dari pembahasan-pembahasan tadi mengenai dari pusat pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan dari pusat pendidikan ini dapat kita simpulkan
bisa membantu siswa mengintegrasikan nilai-nilai positif dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan dukungan yang konsisten dalam membentuk karakter siswa. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari berbagai pengalaman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.